Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya banggakan para jamaah i'tikaf, ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masih bisa duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain terbaring di rumah sakit, orang lain masih ada di perjalanan untuk bertemu dengan keluarga, orang lain masih banyak yang macet di perjalanan, orang lain yang memikirkan bisa bertemu dengan keluarga. Tapi bapak-bapak masih ada di rumah Allah, yakin Allah mengawasi dan para malaikat masih menatap kepada kita. Luar biasa. Hadirin yang berbahagia, ciri orang yang dikabulkan oleh Allah doanya sampai para nabi mendoakan kepada kita. Bahkan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menatap kepada kita, sebuah para nabi menatap kepada kita sebagai umatnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur keterangan hadis, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan rumahmu seperti kayak kuburan. Ini ciri orang yang bertakwa. Banyak sekali para ulama, para ustadz menyampaikan dari mulai awal sampai akhir. Termasuk sekarang mungkin ada yang akhir, ada yang masih berjalan. Itu masalah khilafiyah, tidak apa-apa. Saya sebagai pengurus Pusdai mengucapkan terima kasih, dan juga yang saya hormati kepada para pengurus semua, para imam dan juga para panitia i'tikaf. Sangat bahagia sekali. Itu luar biasa. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini
di rumah Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, tadi disebutkan oleh protokol, namanya orang yang masuk fitrah membersihkan diri. Apa sebab kita harus dibersihkan? Yang pertama, orang yang wattaqullaha alladzi tasya'aluna bihi wal arham, orang yang baik kepada sesama, apalagi baik kepada Allah. Istaqimu qad sabaqtum saqqan ba'ida, kalian harus istiqomah, kalian harus ajak, kalian jangan tungkal pengkol cek orang Sunda, sing ajak keyakinan kita bahwa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala perilaku kita secara hablum minan nas dan hablum minallah. Barang siapakah orang yang istiqomah di dalam perjalanan hidup kita, perintah Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam yang kelima dijalankan dengan benar-benar berjalannya, insya Allah Allah akan memberikan nurnya Allah, cahaya Allah. Surah Al-Quran, nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha. Sing hoyo sing kabita nurna Allah, cahayana Allah. Sebab kita kalau seandainya diambil oleh Allah atau dicabut nyawa kita, baru kita terasa 1 detik lagi sampai kita menjerit mohon ampun. Kata Allah, lah, Anda diberi waktu sampai umur 50 tahun. Kenapa Anda tidak istiqomah memperjalankan perintahku? Kata Allah. Gusti Allah yang bisa menjalankan perintah aku, kamu akan selamat dan kamu diberikan surganya kamu, kata Allah. Tetapi kalau tidak dijalankan perintah aku, sahur Gusti Allah, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tunggu tanggal mainnya, detik-detik ini kamu akan disiksa oleh malaikat munkar nakir, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami jangan dicabut nyawaku, kamu akan, rezeki kami akan diberikan ke pesantren, akan diberikan kepada orang yang miskin, rezeki aku akan disumbangkan kepada pendidikan. Lah, kata Allah, tidak ada waktu. Kenapa perjalanan Anda diberi waktu umur 5 tahun, 50 tahun, membaca Al-Quran tidak benar, sedekah tidak benar, zakat tidak benar, salatmu tidak benar, maka malaikat munkar nakir, marrabuka wa immamuka wa ikhwanuka wa kiblatuka, kita tidak bisa menjawab. Bayangkan kalau kita tidak menjawab, ngeri. Bahkan kata bumi, hei malaikat munkar nakir, jangan kamu menyiksa, tapi diri kami akan menggencet ke dirinya. Kata bumi, terido kami digihan, dijejak, dipodolan ku makhluk ini hanya ukur mengotori diri kami. Kata bumi, kami akan menyiksanya. Digencet ke bumi, jejeritan minta ampun tidak bisa diampuni oleh Allah. Sing lebar bapak-bapak, sing nyaah kana diri. Begitu orang yang wattaqullaha alladzi tasya'aluna bihi wal arham, begitu malaikat
mencabut nyawa kepada kita. Orang yang tadi kata Al-Quran sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara pintu surga dan pintu neraka. Bagi orang yang wattaqullah, dilihatkan, ditayangkan kita akan perjalanan kita akan masuk ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang berdurhaka, orang yang celaka akan digambarkan terus siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rek minta ampun kasaha, rek minta tolong kasaha, tapi yakin kalau kita istiqomah memperjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin Allah akan memberikan tempat yang paling mulia, yaitu surganya Allah. Tapi orang yang durhaka, orang yang jauh kepada Al-Quran, yakin Allah akan memberikan adab. Di dunia kene geus disiksa, Pak. Nawan cara make geus disiksa di dunia kene? Dicabut barokahna ku Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang jauh dengan Al-Quran. Contohnya makanan, Pak. Daging domba tidak boleh dimakan, jamar roti tidak boleh dimakan karena darah tinggi, sayuran tidak boleh dimakan, asam urat, gula pun kolak tidak boleh dimakan karena diabetes. Bayangkan di dunia kene geus dicabut barokahnya ku Allah orang yang banyak tidak benar makan atau hartanya tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kene geus disiksa, dicabut berkahna ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai makan harus digram, yang enak-enak tidak boleh dimakan, tidur pun tidak nikmat karena banyak penyakit. Tafakuri diri, istiqomah kita. Kalau kita istiqomah, perjalanan kita Al-Quran sebagai penyelamat, perjalanan kita Al-Quran sebagai penyelamat dunia sampai akhirat. Apakah kita diabaikan membaca Al-Quran? Kadang-kadang membaca Al-Quran, ari budak terus di ujung-ujung KTK, bapana baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Geus 50 tahun can bener keneh maca Fatihah, rek kumaha hirup. Rek kumaha hirup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah memang orang yang tidak belajar? Apakah memang belajar? Saur Gusti Allah, orang yang belajar meskipun salah akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang tidak belajar pasti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disiksa. Pak, kita fitrah kita bersihkan diri, bacalah Al-Quran yang baik, sing istiqomah, sing ajeng membaca Al-Quran. Kenuai bata-bata ge, Pak. Nu penting mah terus kita dihayati, dipelajari, bacalah Al-Quran. Sekarang Lailatul Qadar luar biasa, Bapak-bapak. Mudah-mudahan segala dosa anu aya diri Allah kita turun dari masjid ini termasuk yulan al-fitrah, kembali kepada suci, bersih seperti bayi baru lahir. Mudah-mudahan ini orang-orang yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, asal kita ikhlas, jangan kita merasakan akan terpuji. Berangkat di rumah cerita tangan si anu mereka tidak bisa, lamun urang kretek dina hate hayang kabuji ku tetangga, surga Gusti Allah nol, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tapi kita kalau berangkat ke masjid ikhlas karena Allah, surga Gusti Allah bagiannya surga dari kami, yang akan Allah memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi, Pak, hanya surga Gusti Allah di dalam ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa la tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna khabir. Allah memerintahkan teh salat jeung zakat, Pak. Lamun mampu zakat, itu mampu memang kudu zakat tekedah, Pak. Nyucikeun hate urang, nyucikeun diri urang teh iwalti harta di zakatan terus fitrah. Berarti kalau ku beras itu 2,5 kilo Pak ya. Kalau berhitungkan ku uang sekitar 35.000. Pira ku urang teu daek, teu hoyong ngabersihkeun anu terus mang tahun-tahun nek terus di kotoran cing atuh urang sodakoh lah. Henteu punya harta ku tatangga misalnya teka araosan ku emutan ku tanaga memberikan solusi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih kan eta ibadah, masih sodako, tapi sana ku harta misalnya ku tanaga sami keneh itu mampu mah. Bisa-bisa orang yang miskin takwa baca Al-Qur'annya baik lillah itu yang masuk surga. Belum tentu pejabat masuk surga, belum tentu. Sebagai pimpinan misalnya tidak adil, henteu karunya kana miskin, henteu karunya ka tetangga. Naudzubillahi min dzalik, Pak. Anu pampayuna ditaros teh ku Allah teh sebagai pimpinan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tanggung jawab segala-galanya, Pak. Tapi orang yang termasuk tadi istiqomah perjalanannya sesuai dengan aturan Al-Quran, pimpinan anu pampayuna masuk surga, bisa bawa masyarakatnya ke surga. Mata aya deui kunci kehidupan manusia yang akan nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tadi harta bersihkan, zakat fitrahnya keluarkan bagi orang yang mampu. Tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah berbaring, sudah dimasukkan ke liang lahat, Allah akan memberi kesempurnaan bagi orang yang wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Tetapi keluar dari itu, begitu pulang sudah 7 langkah yang menguburkan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita ditanya perjalanan kita, keistiqomahan kita, kejujuran kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang mulut yang menjawab, tapi anggota kita yang akan menjawab. Saur Gusti Allah, mulutmu dipakai apa? Baca Al-Qur'an ya Allah. Tanganmu dipakai apa kata Allah? Memberikan sedekah ya Allah. Kakimu dipakai apa kata Allah? Saya setiap waktu sholat perjalanan kaki saya yang menjadikan saksi kaki saya dan ngupahkan tangan saya masuk ke masjid. Buktinya bukunya moal leungit, Pak. Malaikat rokib dan atid moal siga manusia, Pak. Bakal ngaberebet aya anu beureum atau anu hideung, nu hejo atau anu coklat bakal aya. Manusia mah bisa direkayasa, Pak. Aturan manusia bisa direkayasa, tapi aturan Allah tidak bisa direkayasa. Al-Quran jelas.
Bisa ai manusia mah wetan si 5.000 jadi 25.000, tina 25.000 jadi 50.000, tapi malaikat Raqib dan Atid tidak bisa. Tidak bisa dirubah. Mata orang yang cinta Al-Quran mah yakin Pak, selamat dunia akhirat. Segala sesuatu dengan aturan Al-Quran yakin, seyakin-yakinnya akan selamat. Bahwa orang yang ahli Al-Quran, ahli orang yang membaca Al-Quran, ahli ke masjid, sampai kuburan kita nur ala nur, cahaya demi cahaya, berani cahaya. Tapi orang yang jauh dengan Al-Quran, ibarat kita masuk ke gua, tidak ada cahaya. Sing nyaah kana diri, sing deudeuh Pak, rek minta tulung ka saha di alam kubur Pak. Iwaldi amal punya anak soleh. Itulah hadirin yang berbahagia. Makanya kita sebagai ahli masjid yakin Pak, sing istiqomah sholat yang 5 waktu jangan telat. Begitu mendengarkan suara adzan, Allahu Akbar, ai suruh ibu nate Pak geus adan, heueuh adan lain kumaha tetep kadenge urang oge. Pagaweana teh ngarokok, benjing ngarokok. Nah, ari asup ka masjid hese teuing. Pak geus adan Pak, heueuh eta teh lain komat adan ka kuping urang oge. Sok atuh Pak berangkat ke masjid. Ai maneh urang make cicing. Akhirnya silih tempet, taulah gitu. Tapi orang yang istiqomah, begitu kumandang adzan langsung ke masjid. Ini orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang ada di sini. Alhamdulillah. Tinggal ke waktu sholat, waktu rek sholat ngarokok. Ini istiqomah. Hadirin yang berbahagia, saya sebagai pengurus dengan ringan mohon maaf kalau seandainya para panitia, pengurus tidak bisa membahagiakan bapak-bapak dan ibu. Mohon maaf dan sebesar-besarnya akan memaafkan Pak. Memaafkan Pak. Alhamdulillah ya Allah. Saya pentingnya itu Pak. Kalau tidak dimaafkan oleh bapak-bapak, saya termasuk orang dosa Pak. Panitia atau bapak dosa. Tapi kalau bapak udah ikhlas memaafkan ke semua para panitia dan pengurus, insya Allah kita perjalanan kita bisa masuk yulan ala fitrah, kembali pada suci bersih, mudah-mudahan seperti bayi baru lahir. Saya gembira sekali Pak mendengar suara Bapak memaafkan kepada semua, dan saya juga kepada panitia mohon maaf kalau misalnya saya tegas kepada panitia, kamu jangan lalai melayani jamaah, harus sigap, harus betul-betul menghormati ala kadarnya. Tapi kalau kamu ikhlas, insya Allah kamu juga akan termasuk orang yang bertakwa. Alhamdulillah, saya bahagia sekali mendengar jawaban bapak-bapak sudah memaafkan kalau ada kesalahan.
kekurangan, pasti banyak kekurangan. Saya gembira sekali, mudah-mudahan menjadikan amal yang baik, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yakin kalau kita duduk bersimpuh di rumah Allah, yakin Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata saya yang salah, mungkin dari lidah saya sendiri. Yang benarnya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, saya sekali lagi saya mewakili para pimpinan, para pengurus dan juga staf, para imam. Kalau seandainya ada yang salah bacaan, banyak bapak-bapak mungkin yang sudah hafid. Kalau seandainya para imam di sini ada yang salah, mudah-mudahan Allah mengampuni karena kesalahannya, dan yang benarnya mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan. Dan juga kepada kebersihan saya mengucapkan terima kasih semua, tidak dipilah-pilah, dari mulai pengurus sampai staf kebersihan. Saya mengucapkan mudah-mudahan beliau-beliau yang membersihkan masjid, membersihkan taman, mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala diberikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dan juga para imam di sini, beberapa imam, mudah-mudahan beliau-beliau diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.